Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, walau kana hadzal imanu kulluhu wahidan, seandainya iman itu hanya ada satu, seandainya iman itu tidak tajazza, tidak berjuz-juz, tidak berbagian-bagian, artinya kalau enggak iman kafir, kalau enggak kafir iman. Seandainya begitu. Jadi seandainya iman itu berada dalam satu derajat, iman titik, kafir titik, sebagaimana keyakinan orang-orang Murji'ah, la nuqsana fihi wa la ziyadata, tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, pokoknya udah satu, udah. Seandainya lam yakun li ahadin fihi fadl, maka tidak ada keutamaan antara satu orang dengan orang yang lain. Maka keutamaan Abu Bakar dengan keutamaan Mughis dan Barirah sama-sama beriman. Bahkan keutamaan Abu Bakar dengan kita semua ini sama-sama beriman. Bahkan keutamaan Abu Bakar dengan para pelacur, para pemabuk, tapi beriman, tidak kafir, muslim, sama katanya. Seandainya iman itu hanya ada satu tingkatan, ini semakin menunjukkan betapa rapuhnya, betapa batilnya pendapat orang-orang Murji'ah yang meyakini bahwa iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Udah seperti itu ya. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Rasulullah, umat Islam terburuk, mungkin Sohibul Bitokoh ya, atau siapalah, apa pelacur, apa pengedar narkoba, jarang sholat, nggak pernah puasa Ramadan, hampir tiap hari bermaksiat. Dengan Rasulullah derajatnya sama, imannya sama. Seandainya iman itu seperti yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah, betapa sesatnya ini ya. Berarti surga hanya ada satu, padahal kita tahu ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Na'im, ada Jannatul Firdaus. Di surga Firdaus saja bertingkat-tingkat. Bahkan antum tahu tingkatan ke-7 ke tingkatan ke-6, beda satu level. Itu melihatnya seperti, masih ingat? Seperti melihat bintang-bintang di langit, jauh sekali kan? Itu sama-sama surga, sama-sama Firdaus, sama-sama Aden misalnya, tapi beda tingkatannya. Maka tingkatan ke-6 misalnya melihat tingkat ke-5, hanya beda satu level, itu seperti melihat bintang-bintang di langit, saking jauhnya. Bagaimana orang yang berpendapat bahwa iman itu cuma ada satu bagian?
betapa batilnya, betapa sesatnya. Wastawan nas, manusia akan sama semuanya, ahli taat, ahli maksiat, para nabi, para rasul, para ahli maksiat, yang penting muslim, yang penting beriman, sama semua katanya. Wa batalat tafdil, tidak ada tafdil, tidak ada ini lebih mulia dari ini lebih mulia dari ini. Jangankan manusia, hari yang 7 itu kemuliaannya sama? Tidak. Ada istilah Sayyidul Ayyam gitu. Penghulunya para nabi, penghulunya para hari, penghulunya para malaikat, penghulunya bulan. Berarti menunjukkan bertingkat-tingkat. Bahkan antum sengaja puasa mingguan nggak mau Senin Kamis, maunya Selasa Jumat gitu. Sama aja, yang penting seminggu 2 kali, mau Senin Kamis, mau Selasa Jumat, mau Rabu Sabtu, yang penting seminggu 2 kali ya. Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa ya. Nggak boleh Senin Kamis diganti dengan Selasa Jumat, nggak boleh. Diganti dengan Rabu Sabtu, tidak boleh. Harus Senin Kamis gitu ya. Itu sekedar hari, belum bulan. Malaikat, apalagi manusia. Surat, ada surat? Ada. Membaca 3 kali surat itu, padahal pendek, sepadan dengan membaca seluruh Al-Quran. Padahal satu surat. Oke. Nah, bagaimana? Ada orang berpendapat manusia itu sama semua, yang penting beriman. Ini sesat. Walakin bitamamil iman dakhalal mu'minuna al-jannata. Dengan kesempurnaan iman, imannya sempurna, taat, tidak kafir, seorang mukmin bisa masuk surga. Nggak mungkin bisa masuk surga kalau dia kafir. Harus beriman, pasti beriman dulu baru masuk surga. Wa biziyadati fil imani tafadhala al mu'minuna bid darajat indallah fil jannah. Dengan tambahan iman itu, si fulan sholat, saum, tapi nggak pernah sholat sunat, nggak pernah saum sunat. Nah, tentu kalah dengan si fulan yang sholat wajib juga, sholat sunat juga, puasa Ramadan juga, puasa sunat juga, gitu. Berbeda derajatnya. Ditambah lagi si fulan akhlaknya luar biasa, hampir semua sholat sunat dia lakukan, saum sunat dia lakukan. Dia jujur, dia amanah, dia pemberani, dia dermawan, dia menyantuni fakir miskin. Tambah lagi, dan begitu seterusnya. Wa bil nuqsani minal imani dakhalal mufrituna an-nar. Dengan kurangnya iman, imannya berkurang, imannya berkurang, dia masuk neraka dulu. Walaupun tidak kekal. Ketika Allah tidak mengampuni. Ketika Allah mengampuni tentu masuk surga, langsung masuk surga. Ketika Allah tidak mengampuni, ya disiksa dulu, diazab dulu. Ketika badannya ayyakuna fahman,
sudah menjadi seperti arang. Dia bayangkan dibakar bertahun-tahun, tidak ada istirahat, pastilah jadi arang, ya. Entah sudah berapa ratus tahun, sudah berapa ribu tahun, Allah ampuni, Allah angkat, Allah masukkan ke Nahrul Hayah, sehingga badan yang menjadi arang itu hidup kembali dan akhirnya masuk surga. Walaupun kita tidak ingin menjadi orang seperti ini, tapi dia beruntung, termasuk beruntung, karena tidak kekal di neraka, tidak seperti orang-orang kafir itu. Kemudian beliau membawakan ucapan saleh. Dengar kata saleh, antum ingat siapa? Ahmad bin Hanbal. Karena Saleh dan Abdullah ini dua anak Imam Ahmad yang juga menjadi ulama, walaupun tentu tidak sekali berimam Ahmad, ya. Berbeda dengan Imam Syafi'i, kita nggak dengar siapa anak beliau yang jadi ulama. Imam Malik kita nggak dengar, Imam Abu Hanifah kita nggak dengar, Imam Nawawi apalagi, ya, beliau nggak nikah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kita juga nggak dengar. Ini menunjukkan bahwa ulama tidak harus punya anak ulama. Anak ulama tidak otomatis jadi ulama, gitu ya. Ada sedikit, ya. Syekh Albani, Syekh bin Bas kan belum lama wafat, 99 kan, kita nggak dengar siapa. Bahkan Syekh Utsaimin, gitu ya. Ini Saleh bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, al-imanu ba'duhu afdalu min ba'din. Iman itu sebagiannya lebih mulia dari sebagian yang lain. Sama-sama beriman, si A lebih mulia dari si B, si B lebih utama dari si C, si C lebih baik dari si D. Walaupun sama-sama baik, walaupun sama-sama beriman. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Wa ziyadatuhu fil amal, bertambahnya karena amal. Wa nuqsanuhu fi tarkil amal, dan berkurangnya karena tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau saum, tidak mau zakat, malah berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, maka iman menjadi berkurang. Sekarang Imam Bukhari ini terkenal, Imam Bukhari, mana gurunya 1000 lebih, 1050 atau 1060. Ini guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, sebelum menjadi imam, sebelum dewasa, ya remaja mungkin, ya 18 tahun, 19 tahun, itu sudah dikenal oleh para ulama. Mungkin antum pernah dengar bagaimana Imam Bukhari ketika menghadap kepada seorang ulama di Baghdad. Ulama ini bertanya, kamu dari mana? Anak muda kan? Aku dari Bukhara. Jujur beliau. Kaget ini, si ulama ini. Engkau dari Bukhara ngapain kemari? Cari ilmu. Di sana ada orang berilmu, masih muda tapi berilmu luar biasa. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail Bukhari. Padahal baru 18 apa 19. Ini luar biasa. Namanya sudah masyhur kemana-mana,
tapi wajahnya, perangainya, perawakannya nggak ada yang tahu. Kan nggak ada video, nggak ada foto, tidak seperti hari ini. Namanya luar biasa, istilah kita mendunia. Laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama. Ini kata Imam Bukhari, aku bertemu dengan ulama 1000 lebih, 1050 apa 60 ya. Bil amsar, di kota-kota, ada yang di Mesir, ada di Baghdad, ada di Irak, di Mekah, Madinah. Ada hari itu para ulama selalu seperti itu. Ketika ada seorang ulama besar dari kecil sampai meninggal di Madinah terus, ini dibahas. Kenapa nih? Ya kayak aib gitu. Ada seorang ulama besar dari lahir sampai meninggal di Baghdad terus, ini dibahas. Aib. Ada apa nih? Ketika ada seorang ulama dari lahir sampai meninggal di Mesir terus, ini dibahas. Ada apa? Biasanya karena masih ada ibunya. Biasanya sebetulnya dia mau ke Mesir, sebetulnya dia mau ke Baghdad, sebetulnya dia mau ke Mekah, Madinah, tapi karena ada ibunya, sudah tua renta menjaga ibunya, dia lebih memilih ibunya, seolah terhambat oleh ibunya. Dan itu mulia sekali ya. Mungkin antum pernah baca suratnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada ibunya, sangat mengharukan, sangat mengharukan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mohon maaf, belum bisa pulang karena sesuatu, ya tentu sibuk dengan ilmu. Ibunya naungin, mengikhlaskan. Nah, ketika seorang ulama yang berilmu melihat kok ibunya merasa berat, rata-rata ibu tentu berat, jauh dari anaknya, ditinggal oleh anaknya, maka ditahannya. Padahal ilmu bukan karir, jabatan, tugas ke luar negeri, cari ilmu ke negeri-negeri kafir, bukan. Cari ilmu agama, ilmu syar'i. Ditahan oleh seorang ulama ketika melihat ibunya berat melepaskan anaknya. Inilah orang yang berilmu. Nah, jihad saja kan harus minta izin. Bolehkah jihad melawan orang-orang kafir li'ila'i kalimatillah wa ibtigha'i mardatillah tanpa izin, tanpa restu dari ibunya? Tidak boleh. Nabi bertanya kepada beberapa pemuda yang akan ikut berjihad, punya ibu? Kalau dibilang sudah tidak punya, ya berangkat. Kalau dijawab punya ya Rasul, pulang jihadmu bersama beliau, kecuali diizinkan, maka wajib mendapat izin dari ibunya. Lihat hari ini anak-anak muda Khawarij yang sok jadi mujahid, teriak-teriak berjihad, ibunya nggak tahu apa-apa. Rasul saja nyuruh supaya minta izin dengan ibunya. Ini ustadznya bilang nggak perlu, ini surga ridho Allah, nggak perlu ngasih tahu ibunya. Mending jihadnya benar, jihad serampangan tanpa pemimpin, tidak sah. Al jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum. Imam Bukhari membawakan bab khusus bahwa jihad
harus bersama imam. Maksudnya imam di sini bukan imam agama seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari atau imam sholat, bukan. Presiden, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, pemimpin, betul-betul pemimpin muslim. Nah, ketika jihad bersama pemimpin muslim seperti presiden kita mengumandangkan jihad, tetap kita tidak boleh ikut kalau tidak mendapatkan izin dari ibu kita. Ya. Laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku bertemu dengan 1000 lebih ulama di berbagai macam kota, berbagai macam negeri. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlun wa amalun. Di antara 1000 lebih ulama itu yang aku temui itu, guru-guruku itu, tidak ada yang berselisih. Semuanya sepakat bahwa iman meliputi ucapan dan perbuatan. Artinya ucapan seseorang bisa mempengaruhi iman, perbuatan seseorang bisa mempengaruhi iman, bisa naik bisa turun. Wa yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Bertambah dengan melaksanakan ketaatan, berkurang karena melakukan kemaksiatan. Ini 1000 lebih guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Maka ucapan dan pendapat Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang sudah dibahas kemarin oleh beliau nggak ada artinya, nggak dianggap. Dari Imam Bukhari, ya, dan tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kama bawwaba fi sahih babu ziyadatil imani wa nuqsan. Sebagaimana Imam Bukhari membawakan bab di dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Karena bab-bab di dalam Sahih Bukhari ini luar biasa. Bab-bab di dalam Sahih Bukhari ini luar biasa. Maka ada ulama yang menulis khusus tentang bab-bab di dalam Imam Bukhari, menunjukkan mazhab beliau, pendapat beliau, ya. Babnya itu tersembunyi gitu. Ambil contoh, misalnya beliau menulis bab Qiyamul Lail, bab tentang sholat malam. Hadis pertama yang dibawakan apa? Masih ingat? Hadis tentang siwak. Kan seolah nggak ada hubungannya nih. Ini hubungannya apa? Katanya babnya bab sholat malam. Tapi kenapa hadis pertama adalah bab siwak? Nah, itulah keunikan dari Sahih Bukhari. Jadi bab-babnya itu tersembunyi. Bagi para ulama yang berilmu tahu bahwa sebelum Qiyamul Lail, setelah bangun tidur, hal pertama yang dilakukan, disunahkan adalah bersiwak, gosok gigi. Begitu. Ada lagi, unik lagi, bab bolehnya sholat bersutroh api, bolehnya sholat di depannya api. Kan seolah seperti orang apa? Orang Majusi, ya, nyembah api. Boleh. Antum tahu hadis yang dibawakan oleh beliau? Hadis apa? Hadis sholat kusuf, sholat gerhana. Kan seolah nggak ada hubungannya. Nah, apa hubungannya? Padahal babnya bab bolehnya sholat menghadap ke api. Tapi hadis yang dibawakan oleh beliau adalah hadis tentang sholat gerhana. Insya Allah antum masih ingat ketika Rasulullah mengimami sholat gerhana,
di tengah-tengah sholat ketika beliau berdiri, tiba-tiba beliau melihat surga, setangkai buah surga. Beliau maju ingin mengambil setangkai buah surga itu. Ini beliau manusia yang sangat zuhud, ditawari perbendaharaan dunia nggak mau, begitu melihat setangkai buah surga nggak tahan, sangat bernafsu, ingin mengambilnya, ingin meraihnya, hilang. Tiba-tiba pemandangan yang tadinya surga dirubah oleh Allah menjadi neraka. Neraka tentu api. Beliau mundur. Ya, ini keunikan bab-bab yang ada di Sahih Bukhari. Maka ada ulama yang menulis tentang rahasia fi abwabil Bukhari. Ya, rahasia di balik bab-bab yang ada di Sahih Bukhari. Kemudian Abu Usman As-Sabuni wa min madhhabi ahli al-hadis, di antara mazhabnya ahli hadis, nama lain dari ahli hadis, nama lain dari ahli sunnah wal jamaah. Kata penulis kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau ahli hadis bukan ahlu sunnah, ya aku nggak tahu siapa lagi ahlu sunnah, gitu ya. Karena yang paling tahu tentang sunnah tentu ahlul hadis. Maka ada kaidah begini, ahli tafsir butuh ahli hadis. Betul? Betul lah. Dua ahli tafsir belajar tafsir, mungkin dari dia kecil belajar sampai tua mengkhususkan diri belajar tafsir, konsentrasinya di tafsir. Mungkin ada ya, insya Allah ada lah. Apakah orang ini butuh ahlul hadis? Butuh sekali. Kan pasti dia nanya, ketika membahas tentang sebuah tafsir ini dengan riwayat, tentu dia nanya, ini sahih apa tidak? Yang bisa jawab siapa? Tentu ahli hadis, gitu ya. Kemudian ahli fikih. Ahli fikih, mungkin dia belajar dari kecil sampai tua, konsentrasi di fikih, seperti Ibnu Hazm misalnya. Apakah dia butuh ahlul hadis? Jelas dia butuh. Karena ketika dia mengeluarkan fawaid fikih dari ayat, dari hadis, tentu dia ada pertanyaan, hadis ini sahih apa tidak? Dia nggak bisa jawab, orang dia bukan ahlul hadis. Yang bisa jawab siapa? Ahlul hadis. Ya. Kemudian ahli sirah, ahli lughah, butuh ahli hadis? Jelas. Nah sekarang dia ahlul hadis, Syalbani misalnya, Imam Bukhari misalnya, apakah beliau butuh ahli tafsir? Tidak. Butuh ahli fikih? Tidak. Butuh ahli sirah? Tidak. Ahli hadis otomatis dengan sendirinya dia ahli tafsir, dia ahli sirah, dia ahli lughah, dia ahli fikih, otomatis. Nah, kata beliau Abu Usman As-Sabuni, di antara madhab ahlul hadis adalah annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun, bahwa iman meliputi ucapan, perbuatan, dan ma'rifat ilmu. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan, akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan.
dengan redaksi yang agak-agak berbeda, intinya sama, bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bertambah karena melakukan kebaikan, berkurang karena melakukan keburukan. Intinya seperti itu. Sekarang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang ulama yang ujiannya luar biasa, sampai meninggal, ya, meninggalnya di penjara. Idza kana al-'abdu yaf'alu ba'd al-ma'murat, ketika seorang hamba melakukan sebagian perintah, sholat, saum, tapi nggak bayar zakat misalnya, wa yatruku ba'daha, dan meninggalkan sebagian perintah, tidak haji, sholat, saum, tapi tidak haji padahal mampu, kana ma'ahu minal iman, maka dia masih dianggap beriman. Bihasabi ma fa'alahu, seberat amal yang dia lakukan. Gitu. Ya, salatnya seberapa, saumnya seberapa. Wal imanu yazidu wa yanqus, dan iman itu sekali lagi bertambah dan berkurang. Ini diulang-ulang oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin tertipu oleh orang-orang Murji'ah. Iman tidak bertambah, iman tidak berkurang, segitu saja. Maka diulang-ulang oleh para ulama, ya. Maka mestinya ulama hari ini, para ustadz salaf hari ini mengulang-ulang bid'ahnya sifat 20, bid'ahnya usolli, tahlilan, muludan, diulang-ulang supaya kaum muslimin selamat dari bid'ah-bid'ah itu, ya. Kalau tidak ada, ya enggak. Imam Syafi'i, Hasan Basri berbicara tentang tahlilan, ya tidak, kan belum ada, ya kan? Ketika sudah ada, itu diteriakkan, ini bid'ah, ini syubhat, supaya kaum muslimin selamat. Tidak seperti hari ini kaum muslimin jadi korban, yang tahu dia nggak mau nanggung resiko, gitu. Bicara yang enak-enak didengar. Mari kita sholat saudara-saudara, mari kita saum saudara-saudara, mari kita zakat saudara-saudara, mari kita bersedekah. Nggak ada yang marah. Mestinya diulang-ulang. Jangan usoli, jangan tahlilan, jangan muludan, ini bid'ah, terus supaya kaum muslimin selamat. Nah, ini lihat para ulama, diulang-ulang terus. Ini berarti kan 1000 gurunya Imam Bukhari itu mengulang-ulang ucapan itu. Supaya apa tadi? Supaya kaum muslimin jangan terkecoh oleh ucapan orang-orang Murji'ah kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Gitu. Waliziyadatil iman asbab, dan ada hal-hal yang menyebabkan iman bertambah. Maksudnya contoh-contohnya di sini, amal-amal di sini, ya. Ahamiyah yang terpenting, banyak beliau contohkan, ya. Ini supaya kita semangat untuk menambah iman kita. Pertama, tahqiqu tauhidillahi bil uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihil husna wa sifatihil ula. Intinya tauhid, mewujudkan tauhid dalam diri kita,
uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Jangan sampai kita salah. Jangan pernah mengatakan Allah tidak punya jari. Jangan pernah mengatakan Allah tidak menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Jangan sampai. Karena ini berarti menolak tauhid yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Aneh, nggak masuk akal, keluar dari logika, biarin. Karena yang sedang kita bicarakan, berbicara tentang tauhid, berarti berbicara tentang zat yang tidak bisa dinalar, yang tidak bisa dilogikakan, yang akal kita tidak bisa mencerna. Ini berbicara tentang tauhid. Maka akal, logika, pikiran buang ketika berbicara tentang Allah. Beda ketika berbicara tentang jual beli, ketika berbicara tentang melamar seorang wanita. Akal boleh berbicara. Ada kias di situ. Apa kias aulawiyah, apa al-aqas? Ya. Adapun berbicara tentang Allah nggak ada kias. Harus kita bedakan berbicara tentang Allah dan berbicara tentang jual beli, sewa menyewa, dibedakan. Nah, saudara-saudara kita ini tidak membedakan, disamakan. Ya, kita kan punya akal, kita pakai dong akal kita. Masa Allah naik turun, gitu. Justru sebaliknya, ya, pergunakan akal untuk memikirkan bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Ya, itu perintah Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu perintah Allah. Adakah Allah memerintahkan, tidakkah kalian fikir bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Nggak ada. Kita nggak disuruh berpikir. Yang disuruh berpikir, tidakkah engkau lihat bagaimana Allah meninggikan langit, menegakkan gunung, menghamparkan bumi, dan seterusnya dan seterusnya, menciptakan unta. Kita disuruh berpikir, ada apa dengan unta? Ternyata di dalam unta itu ada nggak akan dapat, nggak akan ada hasilnya. Udah imani apa adanya, bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul-betul bersemayam di atas arsy. Titik. Mudah, gamblang, sederhana, ringkas, murah. Tidak seperti orang-orang itu yang berpikir, justru akhirnya sesat. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.